Suka dengan video ini? Bantu channel ini terus berkarya dan berkembang. Klik tombol subscribe, supaya kamu tidak ketinggalan video terbaru. Juga jangan lupa tinggalkan like dan komen kamu di bawah ya. Mengambil kristal darah itu dan mencium samar bau belerang, klien bisa dengan kabur merasakan kekuatan korosif yang tersembunyi jauh di dalamnya. Konon katanya, Abyss adalah wilayah dengan kekuatan korupsi terbesar. Bahkan seorang malaikat pun akan jatuh dan kehilangan kendali di sana. Orang-orang yang menjaga Abyss pada akhirnya akan diasimilasi oleh Abyss. Karakteristik yang ditunjukkan oleh Desire Apostle memang sesuai dengan poin ini. Memperdalam asimilasi seorang Desire Apostle, klien membiarkan pikirannya mengembara. Segera, ia menyadari sebuah detail. Kirches telah menyatakan kesetiaan kepada Death Announcer, dan bukan kepada Raja Keabadian Agalito. Apakah ini berarti bahwa Raja Keabadian yang sebenarnya adalah Death Announcer? Agalito hanyalah juru bicaranya atau administrator yang bertugas menginfeksi target? Rumor mengatakan bahwa Agalito bukanlah demigod, dan tidak berada pada urutan 4. Ia sepenuhnya bergantung pada Death Announcer untuk menjadi salah satu dari 4 raja. Jika begitu, situasinya yang sebenarnya lebih buruk dari yang kuduga. Dia bahkan tidak punya kendali atas dirinya sendiri. Tentu saja, aku tidak bisa mengesampingkan kemungkinan bahwa dia memang urutan 4, dan hubungannya dengan Death Announcer hanyalah kemitraan kerjasama. Bagaimanapun juga, dia adalah demon, licik dan senang menyesatkan orang. Klien merenung beberapa detik sebelum mencoba ramalan lain, untuk melihat apakah ia bisa memperoleh wahyu mengenai penggunaan kristal darah tersebut. Ia tidak takut bahwa hal itu akan mendatangkan masalah besar baginya, atau bisa dikatakan bahwa ia sudah siap menerimanya. Bahkan jika itu terhubung dengan Devil King di Abyss, paling-paling itu setara dengan reaksi balik dari True Creator atau Eternal Blazing Sun. Klien percaya bahwa kabut abu-abu memiliki cara untuk bertahan dan menekannya. Ini pertama kalinya, lokasiku tidak akan terkunci, jadi bukan masalah besar. Lagi pula, aku sudah meramal asal-usulnya, dan tidak ada bahaya. Jadi, Death Announcer jelas bukanlah Devil urutan 0. Bukankah itu sudah jelas? Jika benar-benar Devil urutan 0, atau artefak tersegel tingkat King of Angels, seperti Amon, maka tak perlu menghindari gabungan kekuatanku, Queen Mystic, Admiral of Stars, dan Anderson. Klien menyadari bahwa ia hanya menakut-nakuti dirinya sendiri. Ia pun mulai dengan serius melakukan ramalan mimpi. Di dunia yang kabur, ia melihat sebuah dunia yang tertutup kabut hitam lengket. Seekor monster yang terbentuk dari gumpalan daging berwarna gelap merayap mendekat, dan dari rongga tubuhnya terdengar raungan mengamuk. Bladerer. Pemandangan berubah, memperlihatkan sebuah altar kuno yang terciprat darah segar. Di atasnya terukir kata-kata dan simbol yang dipenuhi perasaan korupsi. Seolah-olah mereka sedang berteriak memanggil sesuatu. Dunia berkabut itu hancur ketika klien perlahan membuka matanya dan duduk tegak. Ia mengetukkan jarinya di tepi meja panjang perunggu dan bergumam pada dirinya sendiri. Bladerer merujuk pada keadaan sebelum Death Announcer menjadi artefak tersegel, seorang Bladerer dari Abyss. Atau apakah itu monster raksasa dari gumpalan daging gelap, yang menjadi artefak tersegel setelah dibunuh oleh seorang Bladerer? Bagaimanapun juga, konfirmasi akhirnya adalah bahwa ada satu kapal yang terlibat. Kalau tidak, ia tidak akan mengkristal menjadi wujudnya sekarang. Dari tawa orang yang berada di ambang kehilangan kendali, sangat mungkin bahwa Death Announcer berkaitan dengan Bladerer. Perkiraan awalnya, itu bukan artefak tersegel tingkat 0. Kalau tidak, Raja Keabadian akan menjadi yang terkuat di antara 4 raja. Kemungkinan besar urutan 3. Selain itu, Agalito jelas tidak cocok dengannya. Tingkat kekuatan yang ditunjukkan tidak setinggi itu. Paling-paling urutan 4. Altar korup yang terasa seolah berteriak itu menunjukkan bahwa kristal darah ini mampu memanggil devil tingkat tinggi. Misalnya, Bladerer, tanpa tahu bagaimana cara memanggil devil tingkat tinggi, dan juga tidak berniat melakukannya, klien dengan santai melemparkan kristal darah tipis itu bersama karakteristik Beyonder, kristal bercahaya yang ditinggalkan oleh Priest of Light, ke dalam tumpukan barang rongsokan. Lalu, dengan asal memberi nama, ia menyebut yang pertama, Aura of Bladerer.
Setelah melakukan itu, Klein dengan hati-hati mencoba satu ramalan lagi. Ia ingin memastikan, apakah malam itu ia akan menghadapi bahaya yang datang dari Raja Keabadian Agalito. Sebenarnya, ia sudah memiliki prediksi atas hasil ramalan tersebut. Raja Keabadian Agalito tidak akan menginjakkan kaki di pulau itu. Pertama, karena Tos Carter memiliki seorang demigod tersembunyi. Beyonder biasa mungkin tidak tahu, tetapi 4 raja pasti memiliki tingkat pemahaman tertentu. Dan kecil kemungkinan Agalito ingin menghadapi konflik langsung dengan demigod lain. Memaksa masuk ke wilayah orang lain bukanlah gayanya. Kedua, teori Klein sebelumnya telah menghasilkan sebuah kesimpulan. Agalito tidak berani meninggalkan Death Announcer, dan Death Announcer tidak memiliki cara untuk naik ke darat. Benar saja, Klein menerima wahyu bahwa malam itu akan sangat aman. Artinya, ia tidak perlu mengubah penampilan dan pindah ke hotel lain. Sekitar pukul 9 pagi keesokan harinya, Klein melihat Anderson Hood muncul begitu ia memasuki restoran di lantai pertama dan menemukan tempat duduk. Anderson segera duduk berhadapan dengannya. Pemburu terkuat itu menggunakan jarinya untuk menyisir rambut pirang pendeknya, membaginya 7/3. Sambil menatap German Sparrow, ia mendecakkan lidah dan tertawa. Mengesankan, kau berhasil memburu Kirchase bahkan saat bertarung 1 lawan 3. Cara kau menyeret mayat Devil itu ke bawah sudah menyebar ke seluruh dermaga Tos Carter. Katanya setiap bajak laut yang memiliki bounty kini memutuskan untuk menjauh dari pandanganmu. Mereka tidak akan muncul dalam radius 5 km darimu. Sejak berkenalan dengan Frank Lee, Klein sudah berhenti minum susu. Ia mengangkat tangan untuk memesan secangkir kopi, sepotong roti putih, 2 roti panggang, sosis babi panggang, dan sepiring mentega. Lalu, ia menjawab dengan sangat tenang. Kemampuanmu mengumpulkan informasi cukup bagus. Anderson terkekeh. Itu perlu bagi seorang pemburu. Para petualang Tos Carter sedang membahas pertanyaan serius tentang siapa pemburu terkuat. Ketika Anderson melihat German Sparrow mengangkat pandangan dengan tatapan dingin dan ambigu, senyumnya membeku. Mereka semua memilihmu. Bagaimanapun juga, ini adalah Laut Sonia, bukan Laut Kabut. Kenapa kau perlu menambahkan kalimat kedua itu? Itu seperti minta kupukul. Klein bertanya santai seolah tak peduli. Ada lagi? Anderson tiba-tiba merasa kemampuan pemahamannya terganggu. Informasi lain? Klein mengulang dengan lebih jelas. Ada. Anderson memberi isyarat dengan matanya. Molsona dari Loen New Party menghilang secara misterius tadi malam. Ia menghilang di kamarnya sendiri saat dijaga banyak pengawal. Penjelasan resmi mengatakan bahwa Molsona sudah mati. Alasannya, kemungkinan ia melakukan konsekrasi pada dewa jahat atau memanggil Devil. Tak seorang pun percaya itu. Karena gereja Storm menerima surat anonim yang berisi catatan rinci kejahatan Molsona, beserta buktinya. Ia menatap tajam German Sparrow, berharap petualang gila itu memberinya lebih banyak informasi. Ia jelas ingat bahwa kemarin sore German Sparrow baru saja bertanya siapa yang pantas dibunuh. Dan jawabannya adalah Molsona dari Loen New Party. Klein menjawab singkat tanpa mengatakan apapun lagi. Pada saat itu, sebuah sosok bergegas masuk ke hotel. Setelah melihat sekeliling, ia berjalan ke arah Klein dengan wajah gembira. Tak lain adalah pemilik bar sebelumnya, Tuan Sparrow. Sang pemilik melepas topi bundar yang bagian tengahnya cekung dan membungkuk. Sudah dikonfirmasi, tetapi prosesnya akan memakan 2 hari lagi. Bagaimanapun juga, jumlahnya terlalu besar. Saya tahu Anda akan berangkat hari ini, jadi agar tidak menunda jadwal Anda, saya memutuskan untuk menalangi bounty itu terlebih dahulu. Sebagian berasal dari kas tunai bar, dan sebagian lagi saya meminjamnya dari teman-teman. Silahkan pastikan jumlahnya benar. Ia sengaja berbicara rinci untuk menunjukkan itikat baik kepada German Sparrow sekaligus mencari keuntungan. Ia ingin berteman dengan petualang gila ini. Adapun apakah Raja Keabadian akan membalas dendam padanya, ia tidak terlalu khawatir. Seringkali Kirchase juga mengklaim bounty melalui dirinya. Bagaimanapun juga, itu adalah hadiah atas pertempuran antar bajak laut. Semua orang suka mendapatkan uang tambahan. Itu aturan tak tertulis di laut. Klein menghitung tumpukan tebal uang kertas senilai 6.000 pound.
Ia membaginya menjadi beberapa tumpukan dan memasukkannya ke saku berbeda. Lalu, ia berkata sambil mengangguk, "Lumayan." Pemilik bar menghela napas lega. Ia kemudian menatap sekeliling dengan waspada sebelum merendahkan suaranya. "Anda harus berhati-hati. Raja Keabadian adalah orang yang sangat pendendam. Ia mungkin akan mencegat kapal Anda di laut." Ia tak berani mengatakan bahwa ia punya cara mengatur seseorang untuk naik ke kapal tertentu secara diam-diam, takut terdeteksi oleh Raja Keabadian, dan mendapat balasan. "Aku tahu," jawab Klein acuh tak acuh. Pemilik bar itu tak berkata lagi. Ia membungkuk sekali lagi dan meninggalkan restoran hotel. "Kau punya cara untuk pergi?" Anderson menatap Germain Sparrow dengan rasa penasaran. "Tebak." Klein menampilkan senyum seorang gentleman. Sudut bibir Anderson berkedut. "Aku lega melihat kepercayaan dirimu. Ngomong-ngomong, tiketnya." "Kapal berangkat pukul 1:30 siang. "Mengesankan. Kupikir aku sudah hebat menghasilkan 1.600 pound dalam semalam." "Siapa sangka." Klein tidak menjawab dan mulai menikmati sarapannya. Kemudian, ia membuat setelan baru agar tidak kekurangan pakaian ganti. Waktu berlalu, dan segera tiba saatnya naik kapal. Anderson memegang koper baru dan memandang Germain Sparrow di sampingnya. Ia bertanya dengan nada khawatir, "Kita benar-benar pergi dengan kapal ini?" Dead Announcer seharusnya berada di perairan sekitar. Future sudah berlayar kemarin setelah mengisi perbekalan. Ia merasa bahwa pergi saat berada di bawah murka Raja Keabadian bukanlah pilihan bijak. Mustahil Germain Sparrow cukup gila untuk langsung menerjang kematian, kan? Kecuali ini adalah jebakannya. Sebuah pikiran terlintas di benak Anderson. Klein tidak menoleh padanya. Ia langsung naik ke kapal penumpang dengan kopernya. Pikirannya sederhana. Kemungkinan besar Dead Announcer bisa merasakan ada yang tidak beres dengan auranya. Berdasarkan modus operandi Raja Keabadian, kecil kemungkinan ia akan melakukan serangan frontal. Jika asumsinya salah, maka saat Dead Announcer muncul di cakrawala, Klein akan segera masuk ke kamarnya dan berdoa pada dirinya sendiri. Lalu, ia akan naik ke atas kabut abu-abu dan menggunakan Sea God Scepter untuk merespons. Ia ingin melihat siapa yang lebih kuat, Bladerer di laut atau Dewa Laut. Itu bukan rencana awal Klein. Awalnya, ia berencana menggunakan kemampuan Sea God Scepter untuk memerintah makhluk laut menemukan kereta bawah air baginya. Kemudian, di bawah lapisan perlindungan dari jimatnya, ia akan menarik Anderson ke dalam perairan dan melarikan diri dari jangkauan blokade Dead Announcer sebelum diam-diam naik ke kapal penumpang yang sudah ia beli tiketnya. Namun, mengingat target balas dendam tiba-tiba menghilang, ada kemungkinan Raja Keabadian akan melampiaskan amarahnya pada orang lain dengan membantai kapal penumpang secara acak. Bagaimanapun juga, bajak laut tidak mematuhi hukum dan juga tidak memiliki moral yang layak. Setelah melakukan ramalan di atas kabut abu-abu, Klein akhirnya memutuskan untuk pergi secara terang-terangan. Setelah menghantam dek, memasuki kabin, dan kembali ke kamarnya, Klein baru saja hendak mengatakan sesuatu ketika Anderson Hood sudah lebih dulu angkat bicara. "Itu tidak benar. Jika aku adalah penumpang di kapal ini, aku pasti akan sangat takut dan gugup melihat seorang petualang yang baru saja menyinggung Raja Keabadian. Aku akan meminta kapten atau kepala perwira membujukmu pindah ke kapal lain, atau aku sendiri yang akan pindah." Anehnya, mereka semua sangat tenang. Orang ini sangat tajam. Dia bisa memperhatikan detail sekecil apapun. Apakah ini benar-benar seorang konspirator? Sering bertingkah santai, banyak bicara, dan optimis, tetapi sebenarnya diam-diam sudah memahami situasi dan membuat persiapan. Sambil membuka pintu dengan kuncinya, Klein mulai mempertimbangkan apakah kapal ini benar-benar memiliki masalah. Pada saat itu, Anderson mengangkat tangan dan menampar pipinya sendiri sebelum tertawa kering. "Aku mengerti. Ini baru saja terjadi. Masalah ini hanya menyebar di antara sejumlah petualang dan bajak laut. Turis biasa dan pelaut biasa bahkan tidak akan tahu soal ini. Lagi pula, orang-orang yang tahu seperti apa rupamu pasti punya intel yang bagus, bukan orang biasa." Wow, dia tahu menjawab pertanyaannya sendiri. "Tahukah kau bahwa waktu adalah kehidupan?" Klein mencemooh dalam hati sambil memasuki kabin kelas 1.
Bukan karena ia ingin menikmati kenyamanan, melainkan karena ia perlu mengawasi Anderson Hood. Ia tidak ingin pemburu paling sial ini membawa bencana ke kapal penumpang, jadi ia membuat mereka memesan kabin kelas 1. Dengan koper di tangan, ia langsung menuju kamar utama. Klein menunjuk kamar tamu dan kamar pelayan, lalu berkata kepada Anderson, "Pilih salah satu." Anderson tercengang, mulutnya ternganga. "Kau sudah sangat terbiasa dengan ini." "Tentu saja. Aku punya pengalaman yang kaya berurusan dengan para pemburu. Jika Danitz ada di sini, aku akan langsung menugaskannya ke kamar pelayan." Klein tidak menjawab dan langsung masuk ke kamar utama. 1:30 siang. Mesin uap bersiul ketika kapal penumpang berangkat tepat waktu. Setelah menggantung mantel, Klein keluar dari kamar utama dengan celana panjang, kemeja, dan rompi. Ia memandang cakrawala dari jendela. Berkat angin, gelombang hijau surut dan menyebar sepanjang garis Pulau Toscarter, sedikit demi sedikit. Itu bukan cara yang tepat untuk melihat keseluruhan situasi. Anderson mendekat dan tersenyum. "Kau hanya bisa memastikan tidak ada masalah dari satu sisi, dan death announcer mungkin muncul dari sisi lain, atau dari depan. Pilihan terbaik adalah naik ke sarang gagah. Haha, pasti ada awak kapal di sana, tetapi seorang pemburu atau bajak laut berpengalaman punya 100 cara untuk menipu indranya." Klein berbalik dan menatap Anderson dengan ekspresi stoik. "Bagus sekali. Aku serahkan ini padamu." "Hah?" Anderson tertegun. Ia tersadar dan bertanya dengan terkejut. "Kau tidak punya cara lain untuk mengamati?" "Tanpa cara lain untuk mengamati, bagaimana ia akan memasang jebakan bagi Raja Keabadian?" "Tidak." Klein mengangguk dengan kejujuran yang tidak biasa. "Aku hanya bisa mengandalkanmu. Siapa yang memberimu keberanian untuk pergi di bawah pengawasan Raja Keabadian?" Anderson sejenak tak bisa berkata-kata. Sambil bergumam, "Jangan hentikan aku. Aku lompat saja dari kapal ini." Ia meninggalkan kabin dan menuju bagian bawah sarang gagah. Secara teori, Raja Keabadian Agalito, atau Death Announcer, seharusnya sudah lama merasakan niat jahatku dan bahaya yang berasal dariku. Lalu, apakah mereka akan menyerang? Apakah mereka akan percaya bahwa aku hanya berada pada tingkat yang kutampilkan dan tidak memiliki bantuan? Ataukah mereka akan mencurigai ada sosok kuat yang bisa mengganggu firasat bahaya mereka? Klein menarik kembali pandangannya dari pintu dan kembali melihat laut di luar. Tak lama kemudian, ia tiba-tiba merasakan sesuatu. Ia segera mengaktifkan Spirit Vision dan menoleh ke samping. Utusan kerangka tinggi itu muncul dari tanah, api hitam di rongga matanya berdenyut pelan. Ia hanya memperlihatkan tubuh bagian atasnya, sehingga tidak jauh lebih tinggi dari Klein. Ia menatapnya sejajar dan menyerahkan sepucuk surat. Balasan Tuan Azik kali ini cukup cepat. Klein mengangguk sopan dan menerima kertas yang terlipat rapi itu. Setelah utusan kerangka runtuh dan menghilang, ia membuka surat itu di bawah cahaya matahari yang masuk dari jendela. "Aku sangat senang mendengar tentang kenaikan urutanmu. Perjalananmu ternyata lebih menarik daripada yang kubayangkan. Perairan itu memang sangat berbahaya. Aku samar-samar ingat bahwa itu mungkin ada hubungannya dengan sumber bencana besar. Mengenai mengapa ada sisa aura death kuno di sana, aku tidak terlalu yakin. Aku akan mengingat peringatanmu. Sebelum sepenuhnya memulihkan ingatanku, aku tidak akan memasuki perairan itu." Ocehan True Creator tidak enak didengar. Aku agak tertarik pada cincin yang dikenakan Admiral Hell. Namun, akhir-akhir ini, aku terlibat dalam beberapa urusan masa lalu. Mungkin perlu waktu sebelum aku mengunjunginya. Melihat ini, Klein tak bisa menahan senyum. "Setelah membalas Tuan Azik, aku akan memberitahunya bahwa aku punya cara untuk mengunci lokasi Admiral Hell Lutwell. Aku harus membuatnya membawaku saat ia berkunjung." "Oh tidak, aku belum meramal lokasi kancing Manset Murloc baru-baru ini. Aku tidak tahu apakah Lutwell sudah menemukannya atau membuangnya. Ya, aku akan meramalnya di atas kabut abu-abu setelah memastikan Death Announcer tidak mengejarku." Mengalihkan pandangan, Klein melanjutkan membaca. Catatan kuno yang kuterima dari Katarina memang menyebutkan hal-hal terkait Artificial Death. Singkatnya, mantan keluarga kerajaan Kekaisaran Balam, yang kini menjadi petinggi Numinous Episcopate, mendapat inspirasi dari Hidden Sage yang tiba-tiba hidup dan menjadi antropomorfik.
Mereka ingin membiarkan Death, yang saat ini hanya sebuah konsep, mengalami hal serupa. Ada kemungkinan hal itu terwujud. Karena karakteristik Beyonder tidak dapat dihancurkan, kematian Death tidak berarti karakteristik dan otoritas Beyonder yang bersesuaian benar-benar hilang. Menurut catatan tersebut, penelitian terkait belum mencapai terobosan, tetapi itu terjadi berabad-abad lalu. Urutan 4 yang bersesuaian dengan Seer adalah Bizarro Sorcerer. Sosok-sosok kuat dari keluarga Antigonus dan Zarathul meninggalkan kesan mendalam padaku. Meskipun aku sudah melupakan detailnya, ingatan itu masih mampu membangkitkan rasa takut. Mengenai di mana mendapatkan formula dan bahan-bahannya, aku tidak yakin. Mungkin kau bisa mempertimbangkan untuk beralih ke jalur tetangga. Aku sudah mengingat hal terkait ini. Kau bisa memilih urutan 4 Secret Sorcerer dari jalur Apprentice, atau urutan 4 Parasite dari jalur Marauder. Namun, samar-samar ku ingat bahwa ketiga jalur ini hanya memungkinkan pergantian pada urutan 3. Memang, hanya tersisa Arodes. Klein memaksakan senyum. Setelah membaca balasan itu, ia mengambil pena dan kertas, menuliskan sebagian isi yang sudah ia pikirkan sebelumnya, serta menanyakan definisi pasti dari makhluk mitologis. Setelah meletakkan pena dan kertas, ia tidak terburu-buru memanggil utusan. Ia berencana menunggu Death Announcer muncul sebelum menambahkan permintaan bantuan dalam surat itu dan mengirimkannya. Dengan cara ini, ia bisa bertahan beberapa waktu dengan Sigurd Scepter, dan bahkan mungkin membuat Tuan Azik merobek dunia roh untuk menyelamatkannya. Saat waktunya tiba, mereka berdua bisa bekerja sama dan memiliki peluang untuk menjadikan Death Announcer sebagai milik mereka. Adapun mengapa ia tidak menuliskannya lebih awal, itu karena seorang iblis mungkin tidak akan datang lagi akibat firasat bahaya mereka. Tentu saja, Klein tidak tahu apakah mereka bisa merasakan isi pasti dari niat jahatnya saat ini. Setelah menunggu dengan sabar selama beberapa jam, Klein mendengar pintu terbuka. Ketika menoleh, ia melihat Anderson mengusap sisi wajahnya dan berjalan masuk dengan ekspresi campur aduk. Death Announcer tidak muncul. Kita sudah sepenuhnya meninggalkan perairan sekitar Pulau Toscarter. Raja Keabadian benar-benar tidak membalas dendam. Orang ini lebih hebat daripada yang kubayangkan. Anderson menghela napas dalam hati. Klein mengangguk dengan sedikit penyesalan, berjalan ke gantungan mantel, mengambil mantel dan topinya, bersiap menuju ruang makan. Di sebuah ruang rahasia, sebuah tim kecil Red Gloves sedang membahas kasus yang mereka tangani. Soul Assurer Sus memegang kapur dan menunjuk papan tulis. Kasus pembunuhan iblis kali ini memiliki beberapa kemiripan dengan pembunuhan Duknegan di Backlund. Pertama, kulit manusia dengan bau dan auranya sendiri muncul. Ini jarang terjadi dalam kasus terkait iblis sebelumnya. Kedua, ada lebih dari satu iblis. Mereka bergantian mengenakan kulit manusia untuk menjalankan aktivitas normal, guna menutupi perbuatan jahat rekan mereka. Terakhir, mereka diduga berasal dari keluarga Bria. Pada saat itu, Leonard, yang tampak mendengarkan dengan seksama di sudut ruangan, tak bisa menahan diri untuk mengingat sesuatu ketika kaptennya menyebut Backlund. Setelah menyaksikan kehancuran total reruntuhan bawah tanah itu, ia ingin meluangkan waktu menyelidiki detektif misterius, Sherlock Moriarty. Ia berencana memulai dari mantan tuan tanah Sherlock Moriarty, tetapi timnya menerima kasus darurat dan mulai menyelidiki serangkaian pembunuhan berantai baru. Ia tak punya pilihan selain meninggalkan Backlund. Leonard, bagaimana pendapatmu? Setelah Sus selesai menjelaskan, ia menunjuk Leonard Michel untuk melanjutkan. Leonard tersentak, menoleh ke papan tulis, dan dengan cepat menyusun kata-katanya. Aku percaya ini bukan hanya bentuk penyamaran, tetapi juga merupakan kebutuhan dari ritual tertentu. Kapten Sus, seperti yang Anda tahu, iblis memiliki banyak ritual penghujatan dan kejahatan. Deduksi yang masuk akal. Sos selalu memberi isyarat pada anggota tim lain untuk berbicara. Untungnya, Pak Tua akhir-akhir ini mengajariku tentang studi iblis. Leonard menghela napas lega, dan kembali mendengarkan diskusi timnya dengan penuh perhatian. Setelah pelayaran 2 hari, kapal penumpang itu tiba dengan selamat di Pulau Orafi. Setelah check-in di hotel, Klein berkata kepada Anderson Hood, "Tunggu di sini. Demigod itu tidak suka orang asing tiba-tiba berkunjung. Ia tidak ingin mengekspos kontak dari Life School of Thought."
Aku harap aku masih hidup untuk menemuinya. Anderson tersenyum pahit, mendoakan keberuntungannya sendiri. Sudut bibir Klein berkedut. Ia menyerah untuk mengatakan apapun lagi. Ia menaiki kereta dan langsung menuju Katedral Saint Draco milik Gereja Storm. Tak lama kemudian, ia kembali tiba di ruangan kecil di Menara Lonceng Megah, tempat ia bertemu penjaga lonceng tinggi, sangat asimetris, dan jelek itu. Carnot. Setelah mendengar maksud Germain Sparrow, Carnot yang bungkuk mengangguk. Aku akan membawamu menemui Tuan Ricciardo. Ia sudah pulih dan tidak lagi berada di tempat semula. Baik. Tepat ketika Klein menjawab, ia tiba-tiba teringat bahwa Carnot adalah produk pemurnian tubuh manusia dari gereja Mother Earth. Ia pun bertanya, apakah kau mengenal Frank Lee?